perempuan di Bogor ini berubah jadi pocong tiba-tiba karena pakai jaket bapaknya. Semua orang Bogor udah pasti tahu cerita serem ini karena ceritanya viral di tahun 2008 dan lebih seremnya kisah nyata terjadi di tahun 2008. Bukti-buktinya udah banyak dan saksi hidupnya juga masih ada sampai sekarang, namanya Kang Arya. Gua bakal ceritain sampai tuntas cerita ini gimana seremnya gadis yang namanya Ririn ini jadi pocong di atas pohon tiba-tiba karena pakai jaket bapaknya. Jadi cerita ini terjadi tahun 2008. Waktu itu ada seorang anak SMA namanya Arya. Jadi si Arya ini, Kang Arya ini, di sekolahnya mau ada study tour ke kota Yogyakarta. Karena Kang Arya ini di tahun segitu dia nggak punya uang, akhirnya dia mengurungkan niatnya buat ikut study tour dan memilih untuk tetap bekerja di pasar di daerah Bogor ya, sebagai kuli aja gitu loh, sebagai di daerah Jawa Barat ya, sebagai kuli panggul di pasar, kuli buruh angkat barang-barang di pasar. Suatu hari ini ada kakak kelasnya perempuan datang ke Arya dan nawarin kerjaan kalau Arya butuh kerjaan dan bisa buat bantu ekonominya dia. Akhirnya Arya nyamperin kakak kelasnya yang perempuan ini dan nanyain apa pekerjaannya, dan si kakak kelas perempuannya ini ngasih tahu kalau kerjaannya ini ada di abangnya. Jadi Arya ketemu abang dari kakak kelasnya yang perempuan. Ternyata pekerjaan yang ditawarin ke Arya ini adalah jadi tour guide buat orang-orang yang mau naik ke Gunung Salak, Bogor. Akhirnya karena awalnya sih Arya nih ragu ya, dia nih bisa nggak gitu loh jadi tour guide, dan karena memang butuh uang dengan bayaran cukup gede di tahun segitu 500.000 rupiah, Arya pun mengiyakan tawaran itu dan ya udah dia bakal dibayar 500.000 kalau dia jadi tour guide nganter sekelompok orang buat naik ke Gunung Salak. Berangkatlah ada 7 orang, jadi 4 laki-laki dan 3 perempuan, ditambah Arya dan abang kakak kelasnya. Jadi ada 9 orang ya totalnya yang akan berangkat ke Gunung Salak Bogor buat ngedaki. Nah setelah mereka kemudian sepakat dan berangkat kumpul di Lido segala macam, mereka akhirnya naik ke Gunung Salak Bogor. Di malam pertama sebetulnya semuanya fine-fine aja, semua baik-baik aja. Sampai akhirnya ini ada main game gitu. Jadi kayak mereka ini ada main game di tenda, dan gamenya ini adalah tanya jawab gitu, kayak truth order gitu lah ya, muter botol, truth order, dan nyampe muter ke seorang perempuan pendaki namanya Laras. Laras ini nanya ke pendaki lainnya lagi yang namanya Ririn. Pertanyaannya adalah, Rin, apa yang paling kamu takutkan di dunia ini? Ririn ternyata jawabannya serius banget, padahal itu bercanda aja awalnya. Jawabannya adalah, si Ririn bilang, yang paling aku takutkan di dunia ini adalah aku takut ketika aku nanti meninggoy, aku berubah menjadi pocong. Semua udah mulai, lah kok serius banget gitu, serem banget. Akhirnya kayak ada angin kencang segala macam. Oh ya udah, masuk tidur. Nah besok malamnya pendaki perempuan yang namanya Ririn ribut kalau jaketnya ini hilang yang dia bawa ke gunung, dan itu adalah jaket pemberian dari bapaknya. Dia bener-bener pusing dan bilang kalau jaket itu hilang dia bisa kena marah lah sama bapaknya. Akhirnya ribut dan Arya, abang kakak kelasnya yang jadi tour guide ini, berdua anak ini, dia bilang ke pendaki yang lain, ya udah tidur aja dulu, nanti besok kita lanjut cari jaketnya karena ini udah malam dan waktunya istirahat. Ketika Arya dan abang kakak kelas perempuannya ini lagi ngeronda dulu sebentar di luar tenda, mereka berdua secara nggak masuk akal lihat ada mantel atau jaket itu kayak terbang gitu di atas tenda, dan abang kakak kelasnya Arya bilang ke si Arya, ya abang nggak salah lihat kan ya, itu ada jaket terbang, apa itu jaketnya si Ririn? Terus si Arya juga bilang, oh iya jangan itu punya Ririn kali bang. Nah tapi ketika mereka mau nyari, mereka sepakat untuk ya udah besok lagi aja karena ini udah malam. Ya udah masuk, ini udah nggak beres deh gitu loh. Tiba-tiba baru malam sebentar, Arya dan abang kakak kelasnya ini yang di tenda perempuan ribut lagi karena ada yang mau ke belakang buat buang air kecil. Akhirnya ribut, yang keluar ini adalah Laras dan juga Ririn. Keluar tenda mau ke sungai gitu, dan ketika Laras dan Ririn
turun gitu, mereka ada yang manggil-manggil, Rin, Ririn, Ririn. Padahal itu udah nggak ada perempuan lagi selain perempuan yang di tenda namanya Mita, dan Mita itu udah tidur lelap banget. Jadi ada suara perempuan manggil-manggil Ririn. Ketika turun ke sungai, Ririn ngeliat jaket bapaknya ada di batu. Dia marah, dia ngerasa ini ada yang ngebecandain dia. Dia bilang, ini bercandanya nggak lucu nih. Ini kan jaket udah penting banget nih. Kalian siapa nih yang naruh di sini? Dan semua itu sama-sama nggak ada yang ngerasa naruh jaket di situ. Bahkan semua pendaki aja nggak tahu itu jaket siapa, jaket Ririn yang kayak gimana nggak tahu. Akhirnya ya udah dibawa lagi jaketnya sama Ririn ke dalam tenda. Nah, kejadian paling serem, menyeramkan yang nggak bakal bisa dilupain adalah kejadian yang malam ketiga. Jadi besok malamnya si Ririn ini pakai jaketnya di tenda, jaket bapaknya tadi, dan semua orang dengan bener-bener kayak ngelihat hal yang gak masuk akal. Ririn ini bener-bener kayak dia perlahan-lahan karena pakai jaket bapaknya dia berubah jadi pocong dan tiba-tiba langsung loncat-loncat keluar tenda dan hilang. Semua bener-bener panik, ketar-ketir di situ. Akhirnya kayak nyari pertolongan juga bingung, mereka terpaksa harus turun nyari perkampungan. Dan di perkampungan itu mereka ceritain semuanya. Di situ udah mulai teleponan sama bapaknya, keluarganya Ririn, ngasih tahu hal yang sebenarnya ceritanya nggak masuk akal tapi disampaikan apa adanya aja, kalau Ririn ini berubah tiba-tiba jadi pocong. Dan ini semua warga kampung itu jadi rame banget keliling buat nyariin Ririn dan nangkep Ririn. Nah, di pertengahan lagi nangkep itu, Ririn kadang kelihatan di atas genteng, terus kadang lompat lagi kemana, dicari lagi kemana. Dan akhirnya di jam 4 subuh, itu ketika bapak dan ibunya Ririn juga dari Jakarta udah datang ke daerah perkampungan di Gunung Salak itu, Ririn baru bisa ketangkep dan akhirnya jaketnya itu dibakar sama bapaknya. Usut punya usut, ternyata jaketnya itu adalah jaket media dari pesugihan bapaknya Ririn. Karena ibunya Ririn ini sambil nangis dia nanya ke bapaknya ya, ke suaminya itu, dia bilang, nanya ke bapaknya Ririn sekaligus suaminya itu, dia bilang mau sampai kapan begini, karena yang bakal nanggung semua ini jadi kayak gini anaknya gitu loh, buah hatinya sendiri. Akhirnya dibakar dan ya udah Ririn dibawa ke rumah sakit di Jakarta dan cerita ini berakhir. Ini adalah cerita serem yang dibagikan sama Kang Arya. Ini udah viral banget di mana-mana dan orang Bogor pasti tahu cerita pocong Ririn ini.